Kita akan lihat Matius pasal 23 ayat 23. Jadi coba lihat sekarang ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adat manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan itu kalau ngajar kepada orang Farisi, ahli Taurat, ya, orang Saduki itu kerasnya minta ampun, betul? Siapa yang sudah baca keempat Injil habis? Tolong angkat tangan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa yang sudah habis baca? Sudah semua? Sudah? Siapa yang belum baca habis? Sampai sekarang? Banyak. Puji Tuhan. Nanti di surga baca, ya, dari neraka nggak akan sempat karena dibakar panas, ya. Itu. Jadi Saudara lihat di sini. Setiap Tuhan ketemu Farisi, Saduki, ahli Taurat itu ngajari keras, ya, negurnya tegas. Ya, Tuhan tidak pernah katakan maka Tuhan menyembuhkan orang Saduki, Tuhan menyembuhkan orang Farisi. Tidak ada. Saudara buka 4 Injil, tidak ada ceritanya. Tuhan menegur mereka, Tuhan mendidik mereka, Tuhan meluruskan kesalahan-kesalahan mereka tentang pengertian firman Tuhan. Tidak ada Tuhan menyembuhkan Farisi, Tuhan menyembuhkan Saduki. Saudara cari di 4 kitab itu tidak pernah ada kalimat seperti itu. Ya, mereka tidak perlu disembuhkan secara jasmani, tapi mereka perlu disembuhkan secara rohani karena rohaninya rusak parah. Nah, saudara coba perhatikan di sini. Ya, Tuhan katakan apa? Hai ahli, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ya, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting, nah, saudara perhatikan di sini, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu berarti apa, saudara? Ya, perpuluhan itu bukan yang paling utama, tapi sekarang dijadikan yang paling utama. Saudara begitu masuk lurus di depan sudah ditulis kotaknya, Maliaki 3:10. Sama enggak terjemahnya saudara punya? Coba dibaca ulang, saya punya mungkin beda. Ayat 23 itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, bahwa persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum yang apa? Yang terpenting sama. Ada yang tidak beda terjemahnya? Berarti ini tidak terpenting. Loh, tidak ada atau terpenting banyak. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan katakan yang terpenting, keadilan. Terus yang kedua, belas kasihan dan kesetiaan. Saudara dan saya lihat, Tuhan bilang ini yang terpenting. Bukan yang kotak itu yang terpenting. Tapi kemana-mana kita pergi, biasanya langsung begitu lurus lihat kotak itu di depan sudah tersedia. Amin. Bahkan bukan hanya satu, di sebelahnya ada kotak lain lagi pembangunan. Sebelahnya lagi ada kotak lain diakonanya. Selalu kotak-kotak. Saya ngomong tegas sama saudara. Alkitab mengatakan yang terpenting adalah satu, keadilan. Makanya saya tadi minta baca, mungkin terjemahan saya lain. Saya perlu perhatikan. Ya, sama toh semuanya, betul? Ada yang beda? Lihat, yang terpenting berarti buat Tuhan apa? Ini loh yang paling penting, ini loh yang paling utama, ini yang paling seharusnya diprioritaskan. Nah, jadi yang pertama Tuhan bilang keadilan, belas kasihan dan maksudnya apa tentang? Yaitu keadilan. Kenapa keadilan paling penting? Nah, saudara perhatikan, ya. Tuhan kan pernah bilang, ya, kalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain, dosamu tidak diampuni. Itu bicara tentang keadilan. Loh, sampean diampuni, sampean tidak ngampuni. Tidak adil. Kedua, Tuhan kasih perumpamaan. Orang yang berutang berapa? Berapa ribu talenta? Terus, apa? Tuannya kasih bebas dia dong. Tapi kemudian dia menekan orang yang berutang ke dia sedikit kan? Tidak adil lah. Saudara, yang pertama. Tuhan bicara tentang keadilan. Artinya apa? Saudara, coba yang sudah nikah. Saudara, kita semua sadar enggak? Sebagai laki, perempuan, sebagai suami, istri, kita semua punya kelemahan. Amin. Kadang kita marah, habis itu kita nyesel. Kita tahu kita salah. Amin. Entah suami, entah istri. Betul apa tidak? Kadang, aduh aku salah. Oh, aku keliru. Aduh, aku mungkin terlalu tajam ngomongku. Biasanya tapi marah dulu, baru habis itu terus berenung, terus baru sadar. Amin. Tapi kadang cuma sadar, kok tapi tidak minta maaf. Amin. Alasannya, neng aku minta maaf, dia nanti tambah ngelunjak. Biarin. Cuma aku minta ampun sama Tuhan. Amin. Loh, ada yang begitu loh, saudara. Kita semua punya kelemahan. Amin. Loh,
Sebagai suami kita punya kelemahan, sebagai manusia. Sebagai istri kita punya kelemahan. Amin. Loh, kalau adil mestinya mesti bisa saling terima loh. Bukan cuma terima loh kelebihannya dia memang pintar cari duit loh, aku seneng. Kekurangannya terus apa suruh terima pembantunya. Jadi mesti adil, artinya apa saudara? Kadang-kadang kita seringkali berak sebelah. Kita selalu melihat dari sisi kita, tidak melihat dari sisi dia, betul? Itu tidak adil kan? Makanya coba saudara, saya selalu kemarin juga ya siang biasa kan ngurusi konseling rumah tangga melulu saudara. Ternyata orang berumah tangga ini persis main ular tangga, sudah naik bisa turun lagi. Ya seperti itu saudara, makanya disebut ular tangga. Itu seringkali berhubungan dengan rumah tangga saudara. Karena di rumah tangga sering ada ularnya, betul? Entah lakinya jadi ular, entah yang perempuan. Kadang-kadang dua-dua. Nah kalau udah dua-dua tarung. Persis ularnya Musa melawan ularnya Ali jampi-jampi, ya men? Iya enggak? Kadang-kadang satu jadi ular, betul? Ya enggak? Licin sekali. Ngomongnya bohong melulu misalnya. Ya ada, saudara. Saya ketemu istri yang cerita, Pak, saya ini dipikir goblok. Saya ini dipikir dibohongi. Terus. Ya ada, saudara. Dia merasa apa? Istrinya enggak ngerti dia. Ya ada, saya cerita sama saudara. Ya, sedikit. Ada, saya punya teman yang memang hobinya seperti itu. Hobinya apa? Nyewek melulu, saudara. Ya. Loh kok Pak bisa bergaul sama begitu? Nah Tuhan bergaul sama ahli Taurat, Tuhan bergaul sama apa? Kalau kita bilang pendosa, betul? Sorry, saya terlalu kudus, Anda jangan dekat loh. Terus piye? Terus Pak, nanti kalau bergaul tidak dipengaruhi lah, makanya sekarang kalau saudara mau narik orang dari jurang, saudara sudah kuat enggak? Nek enggak kuat, ojo narik orang dari jurang, amin? Ya, banyak orang itu, saudara, ya. Belum kuat benar terus disuruh pelayanan, akhirnya ngawur. Kenapa? Orang Kristen tuh masih diajar yang benar sih, dikuatkan sih, baru disuruh memberitakan firman, disuruh jadi saksi. Ojo ndak ngerti apa-apa bagi-bagi kaset. Ya, nanti diajak debat terus ndak ngerti apa-apa terus malah melok ke situ. Baik, kita perhatikan lagi yang pertama, keadilan. Jadi Tuhan ngampuni kita, tapi seringkali kita sulit ngampuni, betul? Tuhan terima kita apa adanya. Waktu saudara dan saya diterima oleh Tuhan itu sudah baik apa masih buruk? Masih buruk. Sekarang pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Amin. Tuhan aja nerima. Amin. Kok kita tidak bisa nerima? Kan pertanyaan di situ. Amin. Kemarin kan ada sepasang itu ya, nikah tidak bahagia, baru nikah 3 tahun, punya anak 1. Terus mau diapa? Cerai takut, melanjutkan pernikahan, tidak bahagia. Lah terus pilihannya apa sekarang? Ayo. Lah pilihannya kan cuma 1, masing-masing berubah. Selesai no? Cerai kan tidak boleh. Lah terus dilanjut no kayak gitu sengsara. Terus apa pilihannya? Ya pilihannya cuma 1, sama-sama ya sudah no. Tak ada pilihan lain, cerai kan sudah tidak boleh kata firman. Tapi tetap, ya. Loh, sekarang pilihannya cuma 1, berubah enggak? Itu toh. Tapi orang tetap merasa ada jalan lain selain itu, betul? Pak doa ndak pakai doa, pakai berobat. Betul? Loh, nek saudara lapar di doa kenyang ndak? Pakai makan kenyang, ndak usah pakai doa pun habis makan kenyang. Betul? Loh, iya apa ndak? Kadang-kadang banyak orang Kristen itu ndak ngerti yang mana harus didoakan dan mana bagian yang harus dilakukan tidak pakai doa. Kadang saya jengkel saudara lihat orang Kristen. Nah, Pak, tolong anak saya ini Pak katanya. Mau ngadepi ujian terakhir. Belajar nggak? Lah kalau nggak belajar suruh doa buat apa? Betul, Tuhan itu nggak mendidik anak-anaknya jadi orang yang tidak tekun, tidak rajin, tapi berhasil. Amin. Duh, ya apa enggak? Tuhan pun juga menghargai ketekunan. Banyak ayatnya Tuhan menghargai ketekunan. Makanya saya paling nggak senang misalnya pas saya diundang khotbah di mana, Pak, ini anak-anak mau ujian, tolong didoakan, moh saya. Kenapa? Nek dia tidak rajin belajar, ngandalkan di doa notok itu membodohi orang, membuat orang jadi bego. Saudara. Iya, saya mau beritahu saudara, mungkin saudara kaget kalau itu. Saya tidak pernah dulu kuliah, pas saya kuliah, SMA kuliah itu tidak pernah saya pakai doa belajar. Tidak pernah saya, mau semesteran saya berdoa, tidak pernah. Doa tok. Nggak belajar mana bisa pinter. Betul? Betul? Loh, kalau mau doa tok terus pinter ke sana, ke gunung mana bertapa, betul, terus keluar jadi orang sakti. Itu. Saudara, nek di dalam Tuhan nggak ada seperti itu, saudara.
Saya paling tidak setuju kalau itu. Makanya sering kemana-mana pas Pak tolong doa. Aduh, ndak doakan ndak enak sama pendetanya. Doa ya ini juga ndak sesuai firman. Kenapa? Yang ndak belajar mana saya pinter. Amin. Amin. Loh, nek saudara ndak berusaha rajin mana ada duit. Amin. Loh, ya apa ndak? Misalnya kerja mulai jam 12 baru bangun, wah, terus duduk ngopi baru mandi mulai jam 1, ya. Terus jam 4 sudah istirahat. Apa jadinya? Betul, saudara. Ya kan yang orang ruwet, saudara, orang Kristen ini terlalu punya iman yang aneh. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi keadilan, saudara. Saya nggak jelaskan orang Farisi contohnya keadilan apa nanti saudara bacalah bawahnya itu sudah jelas banyak ya supaya cepat ya. Tapi yang kita mau perhatikan apa, saudara? Tuhan memberitahu, ndak ngampuni, ndak diam. Wih, jelas toh, tegas sekali Tuhan. Ndak tawar-tawar, ndak ngampuni, ndak diampuni, selesai wes. Ndak bisa bilang, tapi terlalu sakit, terlalu berat, pokoknya ndak ada urusan. Nah, Tuhan bilang tidak ngampuni apa enggak? Tuhan berat. Ngampuni apa enggak? Cuma jawabannya iya atau tidak toh, ndak ada tengah-tengah toh. Betul, saudara? Nah, terus yang kedua, sekarang kita mau perhatikan lagi. Tuhan waktu memanggil kita ini kita semua orang berdosa toh? Betul. Loh, apa ini kita orang baik? Enggak toh. Semakin saudara dan saya dekat sama Tuhan, semakin kelihatan jeleknya kita. Semakin tidak dekat, semakin kelihatan baiknya. Amin. Loh, iya apa enggak? Orang dekat sama Tuhan tuh semakin sadar diri dia ini brengsek, jelek di mata Tuhan. Tapi orang yang jauh dari Tuhan semakin merasa dia baik menurut matanya sendiri. Saudara. Ya. Nah, terus sekarang kita perhatikan, ya. Di firman ini dikatakan lagi, ya. Keadilan dan belas kasihan. Saudara perhatikan, orang Farisi dan ahli Taurat ini menekankan sekali perpuluhan. Saudara perhatikan. Makanya sampai Tuhan bilang, kamu mengabaikan yang paling penting. Kenapa? Ini yang diutamakan. Mereka bayar perpuluhan loh, saudara. Tapi saudara dan saya perhatikan, ya, banyak orang Kristen aliran Farisi sekarang di mana-mana. Ya, coba buka satu ayat lagi, ya. Lukas pasal 18 ayat 9. Ini Kristen Farisi, saudara. Supaya saudara jangan kaget, nek kalau kemudian kita mendengar firman ini, kemudian kita mulai sadar ternyata ada Kristen Farisi. Saudara, ya, ayat 18, Lukas 18 ayat 9 dan 10. Saya 10 aja biar cepat, ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk pergi sana untuk berdoa. Lihat, saudara, mereka tujuannya sudah benar, terus kesananya untuk bukan untuk didoakan. Amin. Iya apa enggak? Nek zaman sekarang, saudara, apa? Ibadah diajar. Wah, ini hamba Tuhan diurapi. Ini hamba Tuhan hebat. Ini hamba Tuhan dipakai luar. Dia yang akan doakan saudara. Saudara tidak usah datang untuk berdoa. Lihat, saudara, perhatikan. Dia ulang lagi. Mungkin terjemahannya yang saya pegang salah lagi. Ayo. Ya. Coba ayat 10 dibaca. Lukas 18 ayat ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ulang lagi untuk berdoa. Sampai di sana. Jadi dia tidak pergi bait Allah, pergi gereja, pergi ibadah, pergi KKR karena ditulisi dia punya spanduk di jalan-jalan. Pendeta dipakai luar biasa, dahsyat, hebat, perkasa, ya toh? Enggak toh? Betul? Dia datang untuk dia yang berdoa, bukan jejer-jejer jadi berdiri terus doa satu-satu begitu loh, saudara. Ya, kalau saudara pergi kota besar seperti itu sekarang, ya, habis ibadah, saudara yang punya beban, masalah dan pergumulan, mari maju ke depan. Semua maju terus doa. Alkitab ngajar mereka pergi berdoa, bukan pergi ngemis doa minta didoakan. Amin. Duh, apa sama lagi? Saya tanya, saudara yang pegang Alkitab sama enggak? Ya, oke. Lanjut sekarang lihat, ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut. Saudara, tadi kan kita belajar, orang Farisi diajar apa? Supaya adil. Tuhan aja panjang sabar sama kita. Amin. Kita jarang doa, ya Tuhan ngerti, dia maklumi. Ya. Enggak begitu, enggak kurang doa, berkat dikurangi bener-bener. Enggak toh?
Biar kadang tidak pernah baca Alkitab sebulan, ya tetap napasnya lancar, kemana-mana selamat. Amin. Tuhan seperti itu baiknya. Panjang sabar, panjang. Amin. Bagaimana dengan kita? Kan pertanyaannya begitu, saudara. Ya, toh? Baik, kita tidak bahas itu dulu, tapi sekarang kita bicara tentang belas kasihan. Ya, tadi dikatakan mereka berdua pergi berdoa. Ingat, saudara, orang pergi bait Allah, pergi ibadah, pergi persekutuan itu mau berdoa, bukan minta didoakan. Gak mau dengar firman, cuma mau didoakan. Apa yang jadi? Betul. Ini pendeta atau hamba Tuhan itu bukan dukun yang mantra-mantranya bisa membereskan masalah. Hamba Tuhan itu cuma nunjuk no jalan, ini loh kata firman Tuhan, jalani, ketemu jalan keluarnya. Bukan pendetanya terus tendang orang itu sampai keluar, ketemu jalan. Tapi saudara, biasanya di mana-mana nek spanduknya dipakai luar biasa pelayanan kesembuhan. Dia wah datang. Karena kenapa? Bukan untuk datang berdoa, untuk nyata. Percaya bahwa doa itu berkuasa, tapi tidak mau berdoa sendiri. Itu hebatnya orang Kristen, saudara. Amin. Itu dahsyat, saudara. Oke, jadi kembali ke sini lagi. Yuk. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Artinya, aku ini sejedewi. Betul? Loh, itu toh? Betul apa enggak terjemahannya sama? Saya mesti cek lagi, saudara, supaya tahu saudara bawa terjemahan yang berbeda. Ya, terus karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Nah, lihat, dari aku tidak sama seperti semua orang, terus apalagi yang sedekatku ini tidak sama. Kan gitu dia. Dari begitu luasnya semua tidak sama, terus seperti yang sebelahnya juga tidak sama. Berarti aku ini orang jauh pun tidak ada seperti aku, orang dekat pun tidak ada seperti. Loh, hebatnya kayak gitu dia, saudara. Ya, orang Farisi. Terus lihat, ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Saudara, Tuhan katakan apa? Belas kasihan. Sekarang saudara dan saya perhatikan. Kenapa Tuhan bilang sama orang Farisi itu, yang terutama itu salah satunya belas? Loh, mereka bayar perpuluhan loh, saudara. Berarti mengasihi Tuhan toh, enggak ngasih uangnya, men. Loh. Sampai dia mau keluarkan uangnya memberi perpuluhan, berarti dia lebih cinta Tuhan daripada lebih cinta uang itu kan? Betul? Loh, kalau lebih cinta uangnya enggak keluarkan uangnya toh. Amin. Loh, iya apa enggak? Tapi kenapa Tuhan mengajar mereka tentang belas kasihan? Loh, sudah bayar toh, berarti mengasihi toh. Sampai ngeluarin uang, rela uang yang mungkin tidak segampang dicari, itu bisa keluar, berarti kan mengasihi Tuhan lebih, ceritanya gitu toh, ceritanya ini. Sekarang saudara dan saya coba lihat satu ayat. Ya. Lukas, coba kita lihat. 16 ayat 14. Saudara akan bisa melihat sekarang, ternyata orang-orang itu memberikan persembahan dengan tujuan yang jahat, dengan hati yang kotor, dengan hati yang tidak benar. Ya, sekarang lihat ayat ini. Ayat 14, sudah ketemu? Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan. Lihat, saudara. Kalau orang cinta uang, ya, orang menganggap uang segalanya, terus dia bisa memberi, itu pemberian satu, terpaksa. Betul? Contohnya, sakit. Nek orang sudah sangat pelit, dia sakit terpaksa ke dokter. Amin. Amin. Loh, kalau tidak sangat sakit pun dia masih pilih-pilih beli obat yang bebas. Amin. Pusing, beli ternyata obat ini tidak nyembuhkan pusingnya. Coba lagi yang lain, coba pijet, coba yang lain. Nek sudah semua tidak bisa, baru cari dokter yang mahal. Amin. Loh, iya toh? Ya, nah, lihat sekarang. Dia bisa memberi, berarti bisa memberi karena Loh, orang pelit sampai bisa memberi itu bisa karena terpaksa, betul? Loh, iya apa enggak? Yang kedua, dia sampai bisa memberi, begitu pelitnya sampai bisa memberi, orang pelit bisa memberi itu tulus apa enggak? Halo? Enggak pernah tulus. Saya sering kali ketemu orang-orang yang seperti itu. Ya, makanya ada orang nanya, Pak, kenapa bikin persekutuan di mana-mana ndak pungut persembahan kolektif? Kita ndak sedang investasi, saya datang jauh-jauh, bayar solar sendiri, segala macam, transport sendiri ya. Terus apa?
sini terus pungut kolekte, syukur-syukur balik modal. Itu namanya usaha. Bisa ditangkap maksudnya? Itu namanya usaha. Saudara, ya. Jadi tidak ada kolektenya. Kenapa tidak ada kolektenya? Lah kalau ini dia pekerjaannya Tuhan yang adakan, tidak perlu minta-minta. Rasul Paulus tidak pernah minta untuk dirinya sendiri. Saudara buka di Alkitab, waktu dia suruh orang mengumpulkan uang di jemaat-jemaat, itu untuk menolong dikirim ke Yerusalem, tidak untuk kantongnya sendiri. Nanti saudara baca Alkitab, tidak ada untuk dirinya sendiri. Bahkan dia bekerja membuat tenda untuk makan. Betul? Itu kata Alkitab. Dia tidak minta, dia bilang aku tidak mau menyusahkan jemaat. Saudara. Ya, jadi tidak salah nih hamba Tuhan ada kerjaan. Tidak salah. Asal jangan kerjaannya jualan togel. Itu salah. Apalagi bilang, Cik, beli nomor ini, Cik. Kemarin Tuhan datang kasih saya. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan kasih nomor togel. Itu sesat pasti. Ya, kalau Tuhan datang suruh tobat. Nah, itu ya, saudara. Tapi kalau jual togel tidak mungkin. Nah, Tuhan katakan apa? Belas kasihan. Saudara, apa? Orang Farisi hamba uang. Tapi dia mengajarkan apa? Sayur, ya. Saudara tahu jintan, selasih itu orang Yahudi zaman dulu itu pakainya seperti kita pakai cengkeh, laos, itu bumbu masak. Alkitab tidak pernah mencatat bumbu masak harus diperpuluhkan. Tolong perhatikan. Alkitab juga tidak pernah mencatat nelayan perlu bayar perpuluhan. Saya mau ulang. Walaupun tanah Kanaan itu ada yang namanya Danau Galilea yang banyak ikan, tidak pernah ada hukum tentang perpuluhan hasil ikan. Yang ada cuma hasil tanah dan peternakan. Orang Farisi bilang, enggak, pokok semua diperpuluhkan. Sak bumbunya harus diperpuluhkan. Ditambah-tambahi hukum itu seakan-akan apa? Mereka ini orang yang cinta Tuhan, mereka ini orang yang tidak cinta uangnya. Tapi Alkitab bilang, mereka itu hamba uang. Saudara tadi udah baca bersama? Itu hamba uang, berarti apa saudara? Mereka memberi bukan untuk memberi. Mereka memberi sebagai investasi. Mereka memberi bukan tulus nih saya kasih. Tapi saya beri karena saya mungkin mau menanam kebaikan. Saya memberi karena saya butuh dia. Saya memberi karena saya mengharapkan kembalinya. Tolong perhatikan di sini. Ya. Tapi Pak, kami diajar kalau memberi, beri. Kan Tuhan bilang, berilah maka kamu diberi. Betul. Tapi apa Tuhan selalu ngomong tentang uang? Memang saudara, ya banyak perumpamaan yang Tuhan ceritakan terutama di Injil Matius itu tentang bisnis, dunia usaha, tentang keuangan. Ya, tapi saudara dan saya ingat, Tuhan tidak pernah ngurus-ngurus masalah uang dan Tuhan tidak pernah pegang uang. Amin. Loh, ingat, betul enggak? Tuhan tidak pernah pegang uang. Buktinya, pergi bait Allah sama Petrus, tidak ada uang tunai dong. Harus bayar dua apa tuh? Nah, terus bilang apa? Terus kamu pergi mancing. Loh, iya dah. Terus di mulut ikan yang pertama kan kamu dapatkan. Loh, ada tunai enggak Tuhan bawa? Enggak ada. Hah? Saudara, terus yang kedua, saudara perhatikan lagi. Waktu Tuhan apa? Butuh makanan. Betul. Sampai muridnya 200 dinar pun enggak cukup ini. Terus Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tuhan enggak bilang, tenang, uangku banyak. Ya, enggak, Tuhan ngomong gitu. Ya apa enggak? Saudara, terus apa? Kasnya Tuhan kasih pegang Yudas. Tuhan enggak pegang sendiri. Ya apa tidak? Sampai lihat, walaupun dia punya pengikut banyak, dia mau masuk kota Yerusalem, dia bilang apa? Kamu berjalan ke kampung ke depan, di situ ada apa? Keledai tertambat. Pinjem bilang sama orangnya, aku mau pinjem. Enggak minta. Loh, Tuhan enggak suka minta-minta. Loh, Tuhan minta enggak? Loh, padahal kalau dia mau minta itu ciptaannya dia. Minta enggak Tuhan? Tuhan bilang, berkasih tahu guru membutuhkannya nanti dikembang. Cuma pinjem, enggak minta. Jadi lihat karakternya Tuhan tuh enggak hobi minta-minta sama saudara dan saya. Ya, jadi kita mengerti, saudara Tuhan tuh enggak dikit-dikit, ayo kasih tabur Tuhan tuh enggak ngemis. Saudara Tuhan tuh bukan, maaf kata, Allah yang miskin. Betul, yang harus dikasih ini, kasih itu, kasih ini. Bukan, dia maha kaya, dia nggak kurang apa-apa, saudara. Baik, nah, lihat lagi di sini apa? Lihat, orang Farisi mengajar perpuluhan, bahkan mewajibkan perpuluhan yang melebihi yang ditulis hukum Taurat. Tolong perhatikan.
Tetapi Alkitab catat mereka hamba uang. Loh, lucu tuh. Berarti semua yang dilakukan tidak tulus. Mereka memberi pun tidak tulus. Nek aku taruh di bank uangku, ya paling berapa persen. Nek tak setor, kasih di persembahan, nanti dilipat gandakan 1000 kali lipat. Enak toh? Itu tulus enggak kalau begitu? Kenapa Alkitab bilang Daud itu orang yang mengerti hatinya Tuhan? Dia tidak pernah memaksa rakyatnya untuk menyumbang untuk proyeknya. Betul? Betul? Beda sama anaknya yang nama Salomo. Dia memaksa orang Israel untuk mengeluarkan dana yang sebegitu besar, bahkan bekerja. Saudara coba perhatikan, tiap 1 bulan itu berapa? 30.000 orang pergi ke Libanon. Untuk apa? Nebang pohon, terus menggali batu untuk membuat bait Allah. Daud tidak pernah melakukan memeras orang untuk visinya. Dia sendiri bilang apa sama Salomo? Anakku Salomo, aku sudah mengumpulkan harta untuk apa? Membangun. Dia ngumpulkan tidak pakai peras, tidak pakai minta sumbangan ke rakyat, tapi Salomo meminta. Nanti saudara baca di Alkitab, ketika Salomo mati, maafkan kata, ya, Salomo mati, kemudian anaknya naik jadi raja, rakyat berontak. Itu kata Alkitab. Rakyat bilang apa? Bapakmu itu terlalu menekan kami. Kenapa? Dia punya visi besar. Dia peras dari mana? Rakyat. Secara akhirnya berontaklah rakyatnya. Ya, makanya saya sering kali, Pak, kenapa enggak ngambil kolektif? Saya enggak karakternya meres kok. Ngapain cari uang jauh-jauh? Betul? Saya tegas makanya, saudara. Banyak orang bilang, wah nanti gini. Wah, enggak urusan lah. Ya. Saudara semua sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, sudah tahu benar salahnya. Jadi sudah ada saringannya. Ya datang dengar, selesai tau. Ya, gampang. Wah nanti sesat. Nah, sampai saudara bisa disesatkan, berarti saudara emang dari dulu tidak tahu jalannya, toh? Yang benar yang mana, betul? Saudara, saya tegas, ya. Baik. Jadi lihat di sini kembali apa? Orang Farisi memberi perpuluhan, tapi namanya hamba uang, apapun yang dilakukan untuk uang, betul? Berarti apapun yang dia lakukan untuk memperoleh lebih banyak kembali. Apapun yang dia kerjakan, itu untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Makanya, kalau saudara dan saya jadi Kristen Farisi, paling senang dengar pengajaran, bawa cepat serahkan, nanti kau ditambahin sama Tuhan, dijadikan lipat ganda 100 kali. Itu Kristen Farisi, tolong perhatikan. Ya, kenapa saudara tidak rawat anak saudara, orang tua saudara, dan lain-lain? Apa tadi yang dikatakan? Belas kasihan. Belas kasihan apa? Seakan-akan saudara kita perpuluhan, tapi kita tidak punya belas kasihan ke orang. Itu tidak penting buat Tuhan. Ya, banyak orang sudah tak perpuluhan lah. Mau orang miskin, mau orang susah, tidak ada urusan. Yang penting tugas saya sudah kulakukan untuk Tuhan. Saudara. Ini yang seringkali jadi masalah. Saudara lihat belas kasihan apa? Kita tidak, pokoknya sudah selesai ya sudah. Terus apa? Lihat orang Farisi ini. Lihat, dia bilang, aku tidak sama seperti semua orang lain. Saudara lihat tadi ayatnya. Tidak sama seperti semua orang lain. Coba bayangkan, dia merasa paling beda sendiri, paling kudus sendiri, paling baik sendiri. Makanya, kalau saya sudah bilang sama saudara, kadang kalau kita bikin acara apa susah ngumpulkan antar gereja. Kenapa? Karena gereja sama gereja seringkali merasa kita lebih baik dari dia punya pengajaran. Dia punya pengajaran salah. Kita punya lebih bagus. Kita punya itu. Sulit digabung, saudara. Saudara, kenapa? Aku tidak sama seperti yang lain. Pengajaran kita paling benar, paling kudus, paling pokoknya paling murni wis. Yang lain-lain sampah. Itu yang paling jahat orang Kristen, saudara. Ya, sehingga kalau diajak ngumpul susah. Saya lupa namanya, satu hamba Tuhan itu pernah khotbah, ya, saya hadir di situ. Waktu itu dia ngomong lebih gampang ngumpulkan maling daripada ngumpulkan pendeta. Sampai ngomong gitu saudara di mimbar, saya kaget saya. Itu gereja besar dan yang lagi kumpul hamba-hamba Tuhan. Caranya dia enggak peduli, dia ngomong gitu. Tapi nek dipikirnya bener. Kenapa satu sama lain tuh merasa, wah aliranmu lain, nek sini tepuk-tepuk, kita ndak tepuk, nek sana wah, wis paling merasa paling siji dewi, betul? Itu orang Farisi, ndak ada belas kasihannya, selalu merasa orang lain salah, hanya kita yang paling beda, gitu saudara. Itu aliran Kristen Farisi.
Loh, tapi Pak, kalau gitu berarti ibadahnya boleh campur-campur. Saya enggak bilang ibadahnya boleh campur. Kenapa? Ya saudara pergi gereja A, ikuti cara gereja A. Saudara pergi gereja B, ikuti cara gereja B. Ojo kemudian memandang semua yang lain itu sebagai orang yang salah. Bisa ditangkap. Ini kan lihat saudara, orang Farisi. Aku tidak sama seperti semua yang lain. Dia tahu kalau kita semua. Terus lihat lagi di bawah. Ya. Juga orang yang di dekatku ini. Betul? Yang lagi sembahyang sama-sama toh. Dua orang pergi menghadap. Ya toh? Tapi mereka tidak punya kesatuan bersama-sama berdoa. Amin. Loh, iya apa enggak? Masing-masing berdoa kepentingannya sendiri toh. Iya apa enggak? Loh, sama kayak orang Kristen. Pergi doa ya urusanmu dewe. Amin. Ya susah-susahmu dewe. Kamu ya doa dewe. Ya aku doa dewe. Masalahku. Amin. Loh, itu toh. Lihat. Orang ini enggak pernah. Bebanmu apa? Masalahmu kita saling mendoakan. Enggak ada toh. Doa masing-masing toh. Nah, saya mau tanya sih. Ini. Enggak tahu Pak. Saya enggak ngerti sih. Nah ini lihat. Mereka kan masing-masing Loh, urusan dewe-dewe ini saudara, lihat. Pergi bersama tapi tidak ada persatuan, tidak ada saling mendukung, malah yang satu menyalahkan terus yang lain. Ya toh? Ini toh yang terjadi. Oke, terus lanjut sedikit, yuk. Terus Tuhan katakan, ya. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menenggak ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang Terus ayat 14, saudara tahu ceritanya kan? Yang pulang sebagai orang yang Tuhan bilang, ya kamu jadi benar, tak ampuni. Itu pemungut yang bayar perpuluhan, yang ngajar harus bayar semua, tapi sikap hati tidak benar, pulang nggak beres terus. Tadi di jalan kami ngobrol, ya kan rencana doa yang hari Jumat malam, ya karena kan nanti dulu kami gabung, sekarang kami buat sendiri, ya karena visinya berbeda. Karena kalau di jalan itu mengut persembahan, saya sudah bilang kita tidak mau pakai persembahan, tidak ada kolektif. Ya, kenapa? Karena selalu ngomong cen buat apa? Kan katanya sudah akhir zaman. Loh, sebentar lagi kiamat, uang buat apa? Amin. Loh, coba. Contoh katakanlah tiba-tiba misalnya pengumuman dari Amerika, dari pengamatan satelit, ya dok. Itu kemudian ditemukan apa? Ada benda langit yang akan menghantam bumi. Ya, dan diperhitungkan semuanya akan mati. Terus saudara punya uang banyak buat apa? Mau lari kemana? Katanya mau kiamat tapi ngomongin uang aja. Ini kan sama sekali aneh, betul? Kan enggak lucu, betul? Ngomongnya enggak cocok kan? Katanya Tuhan Yesus segera datang, tapi dia ngomong uang terus, amin. Nek segera datang terus uangnya mau dibawa kemana? Ditinggal loh. Enggak mungkin malaikat ngasih sisi tak buku sih. Mau dibawa kemana? Di surga enggak ada jualan. Jadi lucu, banyak orang yang aneh, saudara. Ngomong Tuhan segera datang tapi ngomong uang terus, enggak cocok. Orang ini pemungut cukai enggak berani menghadap ke atas. Dia tidak berdoa dengan kesombongan, dengan merasa diri benar. Saudara makanya lihat, banyak Kristen Farisi merasa gini, Tuhan ini sudah nurut loh, sudah bayar perpuluhan, ini sudah nurut apa? Ngalah sama suami, ini sudah ngalah sama istri. Nah, kalau saudara doa seperti itu doanya orang Dan Alkitab katakan, dia pulang tidak sebagai orang yang dibenarkan. Berarti apa? Tuhan hanya menjawab doa orang benar, betul? Doa orang benar besar kuat. Tapi kalau doa datang ke Tuhan terus mengajukan dia punya jasa-jasa dan kehebatan, kira-kira dibenarkan tidak? Coba. Banyak kan? Tuhan aku udah sabar loh sama dia Tuhan. Wis nikah aku 50 tahun loh Tuhan sama dia. Kurang apa aku sabarnya? Lah buktinya teriak-teriak gitu kan berarti belum sabar, amin. Kurang apa loh? Ya kelihatan tuh dari emosinya berarti memang masih kurang. Betul? Banyak orang tidak menyadari kekurangannya, tapi menunjukkan itulah kekurangannya, betul? Saya emang sayang sama istri saya. Ya tapi saya sering marah. Ya kan berlawanan. Namanya sayang kok sering marah. Amin. Saudara. Jadi kita mau lihat kembali di sini. Firman Tuhan bilang apa? Ya. Orang Farisi ini datang dengan mengajukan apa? Jasanya. Menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Tapi orang si pemungut cukai datang, aku orang berdosa Tuhan. Ini loh orang yang penuh kekurangan Tuhan. Lah, coba kalau hubungan suami istri tidak bisa berantem kalau masing-masing merasa, iya aku juga banyak salah yang kelar dah. Betul? Tapi kalau kamu terus yang salah, kamu terus loh, ya mati lah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Sering tidak tanpa sadar kita merasa kita yang benar, dia yang salah. Ayo. Tapi dia memang salah, Pak. Ya menurut matamu, menurut mata dia enggak. Amin. Saya ngomong terus terang, saudara. Ya saya pun saudara, ya 2 minggu lalu saya ada kesel sama istri saya. Kesel sekali. Ya.
Terus malam saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya lagi di sekolahan. Lagi mau semesteran, saya ndak pakai baju seragam. Jadi lucu mimpi itu, saya di sekolah, tapi ndak pakai baju seragam. Lagi mau semesteran, lagi usir pulang sama gurunya. Waktu saya sadar, iya. Berarti aku ini belum lulus. Kenapa? Ujian kayak gitu gagal. Kenapa lo ndak boleh ikut ujian toh? Karena ndak seragamnya cocok. Iya. Nah, saudara dalam hubungan suami istri itu kan seperti ujian. Amin. Lo waktu nikah mau saling mengasihi? Ya, betul? Ya apa enggak ngaku? Ndak mungkin bilang tak pikir sih. Ndak mungkin dinikahkan. Pasti ya. Wah, ya pulanglah beranak cucu. Pulang dan berantem. Itu saudara. Saudara dan saya perhatikan ya, di sini Tuhan bilang apa? Ya. Ada belas kasihan. Maksudnya belas kasihan apa, saudara? Ya, orang Farisi kalau sudah merasa bayar perpuluhan, dia merasa orang benar. Padahal Tuhan bilang yang paling penting belas kasihan. Jadi kita lakukan untuk Tuhan, terus jangan merasa itu sudah segala-galanya, tidak peduli orang lain. Pokok untuk Tuhan. Saudara. Jadi kembali ke sini. Orang Farisi melakukan sesuatu, ada timbal balik. Tidak ada tulusnya. Saudara perhatikan. Karena mereka hamba uang. Nah, orang sampai berani keluar uang berarti berharap ada uang lebih. Amin. Atau supaya tidak hilang lebih banyak. Amin. Loh, nek orang super medit berani keluar uang itu kan pikirannya satu, terpaksa. Ya enggak? Yang kedua, ingin ada baliknya lebih banyak. Amin. Yang ketiga, terpaksa keluar supaya enggak keluar lebih banyak. Ya enggak? Aku enggak bayar perpuluhan, nanti Tuhan kasih bangkrut, lebih banyak aku rugi. Terus tak kasih. Lah itu apa itu? Secara banyak orang mengajar nek saudara enggak bawa perpuluhan bangkrut. Saya punya teman, saya kasih saudara lihat nanti rumahnya. Nanti habis ibadah saudara boleh lihat rumahnya. Mewahnya kayak apa? Itu enggak pernah bayar perpuluhan sampai hari ini. Sogehe enggak tanggung-tanggung. Ada fotonya rumahnya. Biar tahu. Itu berapa nilai rumah itu nanti saudara. Saya kasih lihat fotonya kalau enggak percaya. Enggak pernah bayar perpuluhan. Kristen. Enggak pernah dia bayar perpuluhan. Tapi tambah sogi. Bahkan salah satu pabriknya dibeli sama Indofood. Indofood beli pabriknya. Saudara. Iya, tambah kaya. Enggak pernah tuh bayar perpuluhan, tapi kok tambah kaya? Kalau ada pendeta bilang saudara enggak bayar perpuluhan dimusnahkan Tuhan, saya mau ajak orang itu nih kok tambah kaya? Kenapa dia tambah kaya? Karena saya ketemu papanya. Ya. Mereka punya villa, saya diajak nginep di situ, saya ngobrol sama papanya ngomong, "Hasan, Om ini tiap bulan 17 yayasan Om bagi duit." Entah yayasan Kristen, yayasan Muslim, yayasan Buddha, Om bagi duit untuk bantu mereka. Tiap bulan dia lakukan. Nah, itu juga kan perbuatan apa? Belas itu orang enggak bisa nolong toh. Betul. Bantu yatim piatu bisa ditolong apa sama yatim piatu? Ada yang bisa ditolong? Terus dikembalikan apa sama mereka kalau bantu? Tapi ini antar ke rumah Tuhan nanti dikembalikan beratus kali lipat. Betul? Saudara, saya kenal baik sama dia. Bahkan tanah yang dia beli 1 hektar itu saya yang dikasih penglihatan sama Tuhan. Ya, dia datang. Saya tidak kenal dia. Saudara, begitu dia duduk ngobrol, Tuhan langsung tegur dia. Saya tidak kenal dia siapa. Langsung tegur, ternyata ibunya temani dia. Dia datang dengan istri dan ibu kandungnya. Langsung ibunya bilang, betul Pak Hasan, betul. Saya tidak tahu mereka itu siapa, saya tidak kenal. Tuhan kenal mereka. Terus Tuhan ngomong, rumahmu ganti. Ibu kandungnya bilang, betul Pak Hasan, rumah itu sudah terlalu kecil Pak Hasan. Saya tidak tahu rumahnya di mana, lo baru ketemu Pak. Betul Pak. Terus dia tanya saya, nah terus saya harus pindah kemana Pak Hasan? Tuhan, anakmu ini kau suruh pindah. Dan kata mamanya benar, rumahnya sudah terlalu kecil. Pindah kemana Tuhan? Tuhan kasih lihat atas sana. Pak Hasan kapan bisa keliling? Saya lihat jadwal, besok siang kita keliling. Pak Hasan lihat dulu satu ya, tidak usah ke sana. Kenapa? Tuhan bilang bukan. Putar lagi ke sana, tidak usah ke sana. Tuhan bilang bukan. Jalan lagi, tidak usah. Tuhan bilang bukan. Liwat, Tuhan bilang tidak usah masuk. Itu tinggi tembok, tidak usah masuk. Saya mau tanya ya, sudah pernah masuk sini? Sudah, dia bilang, baik. Saya kan belum masuk, ini ketutup tinggi. Ini tanahnya undak terus turun ke bawah toh. Ini tanahnya. Ini 1 hektar Pak. Tidak masalah 1 hektar. Tapi uangnya dari mana? Tuhan bilang kau punya uangnya.
Tuhan bilang kau punya uangnya. Saya kata. Dia senyum, saudara. Saya nggak tahu dia siapa. Oh. Terus akhirnya dibangun, udah selesai. Nanti ada fotonya kalau mau lihat. Ya. Super mewah, nggak bayar per puluhan, nggak tambah miskin, tambah kaya. Tapi ada belas kasihan ke orang miskin, panti jompo, yatim piatu, nggak bisa dibalas sama mereka. Ya, makanya Tuhan bilang yang terpenting itu belas. Tapi Pak, berarti nggak bayar per puluhan. Loh, orang ini kan kasih, tapi kasih yatim piatu, panti jompo, 17 yayasan tiap bulan dikirimi. Tambah suke. Bangun baru 100%. Orang maha suke, uang tidak usah dihitung. Betul? Nek orang super kaya tidak perlu ngitung-ngitung karena pusing sendiri nek ngitung. Tapi nek orang mau sangat kaya, ojo hitung-hitungan karena sebelum kaya sudah hitung-hitungan, apalagi kaya tidak bisa hitung, pusing. Kita ini kayaknya dianggap apa? Oh, kak dia miskin. Kenapa bosnya di surga nggak bisa ngekei? Ayo kita ngekei, ayo. Saudara sedang menghina Tuhan yang mempekerjakan kami, betul? Betul? Loh, saya ngomong terus terang sama saudara. Ayo, oh sesat tidak ngambil kolektor. Loh, kalau tidak mau ngambil kenapa? Rasul Paulus tidak mau ngambil dari jemaat. Dia ngomong, aku tidak mau menyusahkan kalian. Sesat tuh si Paulus. Enggak. Supaya kenapa? Kalau dapat kolektor lama-lama, nek sedikit males datang, nek banyak semangat datang, amin. Nah, itu kan lama-lama jadi jahat pikirannya. Makanya kembali sini, belas kasihan. Maksudnya belas kasihan apa? Jangan cuma merasa kita ini orang benar, terus tidak melihat orang lain. Terus selalu melihat orang lain sebagai pihak yang sah. Lah, contohnya, tuh lo gerejanya rusak. Kitanya gereja baru. Loh iya toh, gereja sana pengajarannya tidak bagus. Gereja sana, itu kan jelek sekali. Apa gereja yang bagus itu masih bagus semua ke orang? Gitu. Terus gereja yang jelek, yang bocor itu jahat semua orangnya. Begitu. Tidak toh? Kadang-kadang kita sering apa? Orang sering menghakimi. Saya sering dulu dengar gitu. Ayo saudara pindah ke tempat kami. Untuk apa dia banggakan tempatnya? Beli kursi yang enak, yang bagus didudukin, sound systemnya yang mahal-mahal. Itu dibangga-banggakan. Ya. Terus kalau gereja yang ecek-ecek itu dianggap, sudah tidak usah ke sana pindah. Apa begitu? Saudara, jadi coba lihat kembali ayat ini. Belas kasihan itu apa? Ya, tidak menghakimi orang lain, betul? Tidak menganggap diri sebagai yang paling berbeda dari orang lain. Terus di bawahnya lagi Tuhan katakan apa? Belas tidak menghadap Tuhan dengan menunjukkan jasa. Aku sudah doa sekian tahun, mana jawaban? Tuhan bilang, kapan aku tulis nih kamu doa 3 tahun aku harus jawab? Ada tulisannya? Ada? Tidak ada. Dari kok saudara kok ngarang-ngarang terus ke Tuhan? Sudah rajin loh Tuhan. Lah menurut engkau rajin, menurut aku enggak ya ukuran nih. Mana ada coba anak-anak ulangan yang tadi coba kalian periksa sendiri. Gitu mau enggak gurunya kasih periksa sendiri? Loh, boleh enggak murid memberi nilai buat dirinya sendiri? Anak-anak, ini rapormu Kak Guru kosongkan. Ya, Pak Guru udah tanda tangan, tolong kamu tulis sendiri semua. Nah, ada enggak nilai merah di situ? Enggak ada. 10, amin. Loh iya toh nek kita sekolahnya Tuhan aku Tuhan bilang yang nilai siapa? Dirimu sendiri, nilai dirimu sendiri kok. Tapi kan aku sudah, ya menurut engkau. Amin. Loh iya apa ya? Seringkali kita nilai diri kita sendiri. Aku sudah, betul? Persis dia kan, aku puasa 2 kali, aku bayar per puluhan. Otak otiknya per puluhan. Saudara, itu bukan yang terpenting. Perhatikan itu. Banyak orang kasih duit sama Tuhan, tapi karakternya tidak beres. Ya, banyak orang kasih uang sama Tuhan gampang, tapi hidupnya tidak mau berubah. Banyak. Saudara. Ya, orang berani ketemu saya. Ya, Pak mau ketemu. Kasih duit. Tapi suruh doa tidak mau. Mereka merasa pokok bapak yang lakoni sudah. Ya, saya tinggal tak pulang tidur, bapak yang doano sendiri. Loh, Tuhan bilang cari komisi ya. Amin. Lu jadi maklar kasus, betul? Betul enggak? Maklar masalah, anak Tuhan punya masalah, kamu yang doano dapat duit, ya kan? Itu kan maklar. Saudara, tapi banyak orang Kristen merasa seperti itu Kristen Farisi. Sudah ditangkap maksudnya? Pak nanti doano Pak ya rumah saya mau jual, nanti saya kasih persen. Wah itu Farisi saudara. Ya, oh dipikir nek disogok-sogok gitu lancar, amin? Oke, dari kembali yuk. Jadi
Kita mau terakhir kembali yang tadi, ya. Ayat yang tadi yang pertama kita baca, ya. Apa tadi yang pertama kita baca? Matius 23 ayat 20. Jadi keadilan, belas kasihan dan Jadi saudara perhatikan, kalau saudara baca tentang kesetiaan, kita tidak bisa ibadah hanya luarnya, hanya badannya, hanya fisiknya, hanya uangnya. Itu kata firman, nanti saudara baca. Ya, orang Farisi bayar 40-an toh, tapi Alkitab bilang apa? Di dalam hatinya kotor, di dalam hatinya jahat. Berarti apa saudara? Ibadah bukan hanya tentang ayo saudara tabur lebih banyak, beri lebih banyak. Tapi ibadah tentang ayo berubah lebih banyak. Ya Tuhan tidak butuh uang saudara kok. Betul. Nah kalau orang tua maha kaya, dia butuh uang anaknya. Butuh. Enggak. Betul. Dia butuh apa? Ketaatan anaknya yang dia butuhkan. Ya kan? Sekarang banyak orang merasa Tuhan tuh maha miskin, sehingga sogok aja pasti lancar. Amin. Enak aja pikiran seperti itu. Ya, baik. Terus, apalah tadi? Kesetiaan. Apa Tuhan katakan apa? Hai kamu pemimpin-pemimpin bu. Loh, ternyata mereka ini pemimpin nih saudara. Coba bayangin. Pemimpin aja ngajar yang salah, punya pengertian yang salah. Saudara. Ya, makanya tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Ada kelirunya, ada. Makanya tidak ada doktrin yang sempurna. Yang sempurna cuma Alkitab. Tidak ada dogma yang sempurna cuma Alkitab. Jadi tidak bisa bilang, lu doktrin kita paling benar, pengajaran kita paling benar. Ya, nanti ada orang bilang, saya sekolah di kutub, belajar sama beruang. Nah, itu lebih hebat lagi. Betul. Nah, bisa diajar beruang, itu lebih hebat. Ngerti bahasanya beruang itu lebih canggih, saudara. Amin. Itu baik. Jadi, kesetiaan yang bagaimana, saudara? Perhatikan. Ayat 26. Hai kamu orang Farisi yang buta. Berarti apa saudara? Orang-orang ini, lihat, Farisi tadi kan bisa lihat aku beda sama orang lain. Bagaimana orang buta bisa melihat dirinya berbeda? Coba bayangkan. Bisa? Tidak bisa sebenarnya kan? Cuma dia bisa lihat di pikiran. Di matanya tidak bisa lihat. Berarti apa? Orang yang sudah segala sesuatu dinilai dengan pikirannya. Coba perhatikan. Nih saudara sudah senang sama orang, apapun yang dia buat rasanya itu baik. Amin? Tapi nek kita sudah curiga sama orang itu, tidak senang sama dia. Apapun yang dia buat rasanya itu, mau apa sih dia? Mau apa sih? Betul? Ya apa enggak? Coba, lagi berantem sama istri. Misalnya suami istri berantem, dia diam madep sana. Juga, ya saudara juga diam madep lain. Itu apapun yang dia buat rasanya bisa bikin kita lebih marah. Amin? Tapi kalau lagi mesra, duduk mesra, dia bilang, ya, tapi tak gorengin kamu apa ya? Pasti, ya, betul? Tapi yang tak gorengin kamu babi. Lagi berantem. Oh, kamu mau ngeracuni aku kolesterol pelan-pelan. Ya, supaya mati gitu. Kemarin babi, ya toh tadi beli durian banyak-banyak, kamu mau bunuh aku. Bisa curi? Itu kan saudara bukan karena dilihat oleh mata, tapi dilihat oleh pikiran yang sudah rusak, betul? Betul apa ya? Ayo, makanya lihat. Tuhan bilang Farisi ini orang buta. Lah orang buta bisa melihat pakai apa? Pakai prasangka. Ya kan begitu saudara. Nah, lihat makanya terus ayo lagi sedikit kita habis ini selesai ya. Orang munafik, cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luar, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan Lihat, saudara. Ya, luarnya bersih, beribadah, dalamnya kotor. Luarnya nyembah Tuhan, datang pergi ibadah, bahkan saudara harus memberi ke Tuhan, cinta Tuhan. Dalamnya tidak ada perubahan. Bisa? Bisa? Banyak orang bisa memberi tapi tidak ada cintanya sama Tuhan. Ya, wis tak masuk. Tidak ada cinta. Itu percuma. Tuhan bilang hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, bukan berilah Tuhan Allahmu. Ya, sekarang dibalik. Ayo saudara, tahun ini awal tahun persembahan buah sulung. Saudara. Ya, tidak ada di perjanjian baru mengajarkan persembahan itu. Saudara. Ya, di mana ayat perjanjian baru yang ada? Saudara. Saya tidak asal ngomong, saya punya banyak sekali terjemahan. Ini pun saya punya ini, kalau saudara lihat ada beberapa terjemahan. Ya, ada Tas Bible King James ada, ya.
Word of Promise ada, belum lagi di saya punya handphone banyak saya punya terjemahan. Supaya kenapa? Ya ndak dibocoki orang sih. Nah, nek lu terjemahin gini tak buka sih bener ndaknya. Ya doh, nek lu artikno dhewe ya sik. Nah, ya, itu kenapa saudara zaman sekarang harus Tuhan bilang apa? Aku itu mengutus kamu seperti domba ke tengah. Banyak mana domba sama serigalanya? Nek Tuhan bilang aku mengutus kamu ke tengah serigala, serigalanya lebih banyak apa dombanya di situ? Kok bingung? Kalau Tuhan bilang aku mengutus kamu untuk mengepung serigala, berarti banyakan domba. Amin. Tapi kalau aku mengutus di tengah-tengah serigala, berarti serigala semua. Amin. Ya dah. Saudara. Makanya kembali lihat saudara, Tuhan bilang apa? Bersihkan bagian dalam. Jadi kalau pergi gereja itu bukan hanya sikap kita shalom, glory, haleluya, apa kabar Ci? Haleluya. Padahal di rumah kan apa di gereja haleluya. Betul? Bisa kok cuma setengah jam ngomong gitu enggak susah kok. Amin. Terus di gereja, aku percaya akan Dia. Tuhan bilang gombal. Katanya di gereja percaya, di rumah bingung. Amin. Tetapi kan di gereja harus api-api. Ini saudara, ini penyakitnya. Amin. Saya banyak punya teman foto-foto mereka suami istri mesra semua, saudara. Saya sering gangguin, mesra sekali. Padahal baru kemarin konseling perang. Tapi fotonya, namanya foto keluarga. Harus kelihatannya mesra-mesra. Ya apa enggak? Loh, ada enggak foto keluarga mencucu-mencucu? Harus kelihatannya mah. Sebegitulah seharusnya. Bukan hanya sekedar waktu foto. Tapi mereka dipoto aja manis, juga ada habis selesai dipoto, wah minta ampun saudara, ya, betul saudara. Makanya suami istri itu banyak ndak usah diajar acting pinter, amin. Di depan pendeta mesra-mesra, di rumah apa mesra, iya toh, saudara. Makanya saya sering ketemu munafik saya bilang. Kenapa? Ya karena mau pergi ibadah, kita jentatan senjata dulu, amin. Nanti pulang lanjut mana, saudara. Itu penyakitnya orang Kristen, amin. Baik, jadi di situ Tuhan katakan lagi, yuk coba yang terakhir tadi ya, bersihkan bagian dalam. Jadi kalau kita beribadah ke Tuhan itu biarlah bagian dalam kita ini dibersihkan, hatinya yang tidak beres, yang kotor, yang benci, yang dendam, yang tamak, yang rakus, yang licik dan segala macam itu yang dibersihkan. Saudara, ya, makanya saudara perhatikan bagaimana hati yang kotor memberi, tujuannya pasti tidak benar. Amin. Amin. Loh, saya sering saudara, terus terang saya katakan, terima pemberian dari orang yang hatinya tidak bersih. Mungkin saudara kaget. Iya, saya pernah cerita toh, ada satu orang, terus pasien lagi di mana? Kalau gitu saya antar makanan ya. Iya toh. Jarang orang kalau saudara memberi hamba Tuhan itu tulus tidak minta didoano. Pak, saya sudah kirim ya, pegawai saya sudah jalan. Iya, ya sudah selesai. Belum pegawainya sampai nelpon, Pak, anak saya itu loh masalahnya. Oh, aku belum makan makanan dulu ya. Wes kok nelpon kan? Itu tidak tulus saudara. Terus apa lagi? Ada yang ngirim apa? Terus nelpon, besok nelpon lagi. Tidak pernah pemberiannya itu tulus. Selalu karena mau tak telepon tak kasih sik. Besok tak telepon, lusa tak telepon. Saudara. Ya, makanya saya pun kalau dikasih orang sik Tuhan terima ndak terima ndak. Ya, jadi saudara, pelayanan itu harus tulus, memberi harus tulus, semuanya tulus. Orang Farisi ngajar perpuluhan dalam ketidaktulusan. Karena omah hamba uang memberi apapun itu ada hitungan balik. Memberi ada hitungan untung rugi. Memberi ada perhitungan investasi. Ya, saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, mulai bulan depan kami buat lagi satu persekutuan di Surabaya. Itu pun sewa. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan nggak ambil persembahan. Di sini kan punyanya Dena, tidak bayar. Di tempat lain bayar. Kita tidak pernah mari saudara meringankan beban dengan menyumbang najis. Kenapa? Kalau itu pekerjaan Tuhan, Tuhan kirim uangnya tidak perlu minta. Kalau sampai minta-minta perlu tanda tanya itu Tuhan suruh atau tidak. Gampang. Tadi ini yang tadi Pak Kris cerita, Pak, saya diajak ngecek ke hotel. Sama siapa?
Saya bilang, siapa sih yang nama gitu? Saya tidak kenal satu orang yang ngajak Pak Tris pergi ngecek. Orang itu juga tidak pernah ketemu saya, saudara. Mau keluar uang 7.500.000 per kali ibadah untuk sewa tempat, Pak. Tidak pernah saya bilang, mari tergeraklah, nanti diberkati Tuhan lebih banyak, gitu loh. Nah, ya toh. Nah, dasar otak Farisi, lah kalau ngeluarin terus diberkati lebih kan cuan, nah, tak kasih. Fari. Jadi saudara perhatikan ya, kita tidak tahu tahun ini kenapa Tuhan suruh saya bicara tentang itu. Tapi ingatlah satu kata ya, jangan mengutamakan yang bukan diutamakan Tuhan. Utamakanlah yang diutamakan Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, jadi yang tadi sudah, ya dok. Ada apa tadi yang pertama? Sebelum kita selesai, keadilan. Kita jelek Tuhan terima, kita penuh kekurangan Tuhan terima, kelar toh. Kita harus adil. Biar diampuni ya wis ampuni. Kelar toh. Loh mereka habis nyakiti lali ya, betul? Loh iya mana? Coba saudara ngutangi orang, saudara tidak bisa lupa. Orang yang saudara utangi bisa lupa. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Coba kita ngomeli orang, kita habis ngomel lupa. Orang yang diomeli bisa inget terus. Amin. Iya toh? Lah dia sudah lupa omongannya kok kita ingat. Ini yang gila siapa? Betul? Kenapa aku perlu dijelekkan? Berarti aku baik. Maka perlu dibikin jadi jelek. Nih aku sudah jelek, tidak usah dibuat jelek. Sudah jelek. Amin. Gitu kan? Jadi kembali ke sini. Kita Tuhan bilang apa? Bersikap adil. Saudara sebagai suami, kelemahan saudara diterima istri. Ayo terima kelemahan istri kan gitu. Amin. Loh iya apa enggak? Sebagai orang tua kita punya kelemahan, kesalahan mendidik dan segala macam. Ya dong, kita tidak minta anak kita sempurna. Amin. Loh ya apa enggak? Loh. Makanya saudara jangan cuma nonton TV langganan, TV bayar. Ya. Ada salah satu acara itu namanya Joe Frost. Itu tentang kesalahan dalam mendidik anak-anak. Di situ saudara lihat dia itu seorang pendidik anak yang terkenal sekali di Inggris. Saya nonton. Bener-bener banyak kesalahan dalam mendidik. Terus kita mengharap dengan kita didik dia salah menghasilkan yang benar, tidak mungkin. Amin. Loh, orang bikin kue resepnya salah keluar apa? Ayo. Betul? Loh, tadi ini bikin kue tak kok jadi apem. Loh ya, buka resep. Saudara, kenapa? Kadang ya kembali ke keadilan. Kalau sudah sama-sama orang tua merasa aku punya kelemahan juga dalam didik anak, bisa menerima anak. Anak juga merasa ya orang tua aku juga punya kelemahan. Kelar toh? Ya tak? Nek sama-sama bersikap adil bisa damai. Tapi kalau masa aku yang diperlakukan tidak adil, ya lain lagi ceritanya. Betul. Oke, sekarang wis ada selesai jam 9. Ya, kita mau pulang. Amin. Saya juga mau tidur. Ya, wis mataku sepet. Kemarin dari Surabaya itu saya cuma tidur 2 jaman. Ya, jam 2:30 lebih baru saya selesai di komputer. Ya, jam 2:30 saya sudah bangun, tidak saya tidur lagi sampai pagi. Terus pagi ke Semarang, terus kemari. Ya, jadi teler enggak diperpan. Ya. Pak, saya minta didoakan. Tadi sudah disebut. Amin. Mereka pergi ibadah untuk dia enggak ada yang langsung, Bapak tolong doa, ada enggak cerita gitu. Maka mereka menghadap Imam Anu minta didoakan, gitu. Ada tadi? Enggak ada. Jadi sekarang doa masing wis.